ya, Masya Allah. Oke, kita kasih applause buat Umi Wahida. Applause yang meriah buat Umi Wahida. Umi, Masya Allah, bagaimana kabarnya Umi? Harus baik. Harus baik ya, oke. Nah teman-teman, ya sekarang kita mau nonton video nih yang akan menggambarkan sedikit soal Umi Wahida sebelum nantinya akan kita kerok-kerok lagi nih, oke? Sekarang kita saksikan dulu video. Silakan menikmati. Jadi alhamdulillah kerana di Al-Asyiah Nurul Iman itu semuanya gratis dari tempat tinggal, makan, kesehatan, dan pendidikan, dan kerana saya tidak seperti almarhum Habib yang bisa doa kabul orang nyumbang, orang bantu ungkas dan everything. Saya fokus di strategi di Al-Asyiah Nurul Iman is free and quality education supported by social promotion. Pendidikan yang gratis dan berkualitas yang didukung oleh usaha sosial. Kenapa saya bilang saya fokus ini? Karena almarhum Habib meninggalkan wakaf. Jadi Habib itu berpesan kepada kami wahid, saya tidak pernah meninggalkan warisan yang saya meninggalkan wakaf. Jadi sistem kami adalah bagaimana santri-santri Al-Asyiah Nurul Iman ini involve, mereka langsung terjun langsung ke urusan yang ada di lingkungan. Karena bukan hanya mereka itu sebagai trainers juga, mereka juga dengan cara itu mereka belajar bagaimana memanage satu business industri yang mereka butuh business school, expensive business school, tapi they never get a chance to practice it. Dan bagi saya, anak santri saya walaupun mereka tidak perlu sampai ke S2, tapi mereka sudah bisa mengamalkan ilmu yang kalau kita lihat di dalam Islam itu untuk mencari rezeki yang halal tanpa berbakat, dan 9 dari 10 rezeki adalah melalui dagang dan usaha, dan itu sudah dibuatkan oleh Rasulullah. Jadi di Nurul saat itu dipaksa harus menjadi pedagang, harus menjadi pengusaha, dan dengan cara itu mereka bisa mendapatkan rezeki yang halal. Jadi semua bisnis yang kami semua dijalankan oleh santri-santri sukses. Jadi anak santri ini selesai S1, ambil 2 tahun di usaha kami, kembali ke daerah mereka, mau balik ke laki-laki, mereka bisa mengenal usaha di daerah mereka masing-masing. Di situ mereka mengajar, mereka harus menjadi pendidik, dai seperti Rasulullah SAW, dan juga mereka harus menjadi seorang pedagang atau pengusaha seperti profesi para nabi dan para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please hang on. I'm the last speaker. Bertahan, kerana saya adalah pembicara yang terakhir. After that, everything will be over. Because what I'm going to say is very important. Tadi Mas Mosidik was talking about Singapore and Singaporean. I was born and raised Singaporean, so that means I'm more sexier than Indonesian. The way he speaks is very sexy. Jadi saya lahir dan besar di Singapura. Saya menikah dengan almarhum suami Habib Segaf di usia 20 tahun. And that is where I left Singapore karena saya diusir oleh ayah saya dari rumah dan dari Singapura. Karena my father was somebody very important in Singapore and he doesn't want. Jadi saya selesai college di Singapura. The story was very long. Jadi to cut it short, saya menikah dengan almarhum Habib. Dan bagaimana I come to a country that I cannot speak the language. I cannot speak Indonesian and feeling good because of the black diamonds. Tadi bapak-bapak ibu lihat saya pegang that black garlic, itu yang membuat saya still going strong. Because saya back to back have been traveling. Saya baru datang dari Singapore, Malaysia, and then back to back Semarang, Lampung, Malang. Tadi malam saya baru datang dari Semarang lagi. Next week I'll be traveling to Umrah and Turkey for my doctoral dissertation.
Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mau fit, strong, healthy, wealthy, and wise, take the black diamonds. The black garlic produce di Al-Asriah Nurul Iman. Jadi kalau kenapa saya bisa memberi makan, educate, memberi pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal gratis kepada 15.000 santri dari PAUD sampai S1 sampai saya nikahkan santri-santri saya. Setelah mereka selesai S1 dan internship of 2 years, semua dari unit-unit usaha. Dan unit usaha kami yang pertama adalah daur ulang sampah. Jadi tadi anak-anak yang tadi, memang anak-anak itu kerana mereka seumur anak-anak saya, kerana anak saya yang pertama usianya sudah 33 tahun. Jadi yang tadi di sini, yang dari Kepul dan Jebelo, itu semuanya adalah bisnis kami yang pertama. Jadi ketika kami bangun Al-Asriah Nurul Iman di 98, ketika kerusuhan Mei, kami ngungsi. Kami tinggal di Bintaro, di situ kebakaran besar-besaran. Mungkin adik-adik di sini banyak yang belum lahir di waktu itu di 98. Itu di daerah Ciputat, UIN, Jakarta itu sudah habis, banyak yang dibakar. Kami tinggal di komplek DPR di Bintaro. Jadi sama almarhum suami, yuk kita ngungsi ke Parung Bogor, vilanya kami. Di villa di tengah kuburan Cina, disitulah kami melihat bagaimana we have to change the future of Indonesia. Masa depan Indonesia tergantung pada anak-anak yang kelas menengah ke bawah. We are the biggest Muslim population in the world, but we are the weakest. Kita adalah bangsa Indonesia, Muslim terbesar di dunia, tetapi kita yang paling lemah. Saya di DEX, Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, itu yang sangat, mohon maaf ya, embarrassing. Negara Muslim terbesar di dunia, tetapi kita hanya as a consumer, kita bukan the producer. The halal value chain, bukan orang Islam yang produce, tetapi orang-orang non-Muslim. Is that supposed to be halal? No. Jadi di 98, almarhum suami melihat di Indonesia, sorry to say, anak-anak perempuan is always the second class citizen. Yang sekolah biar anak laki-laki, yang perempuan duduk di rumah aja. Waktu aku pergi sekolah di tinggi, nanti enak di dapur juga, melahirkan banyak anak seperti Umi Wahidah, anak 7, cucu 13. So what itu loh? Apakah perempuan hanya seperti itu? Tetapi tidak bagi Habib Segaf almarhum. Ibu is a controller. Ibu yang akan merubah masa depan Muslim Indonesia dan Muslim dunia. Itu adalah di tangan ibu. Jadi Habib itu membuka sekolah pesantren gratis hanya untuk anak perempuan waktu itu. Wahid itu bukan anak perempuan aja. Kita buka sekolah gratis biar mereka datang, mereka belajar. I teach English because I finished English language and English literature Cambridge University. Jadi saya ngajar English, almarhum suami ngajar bahasa Arab dan ilmu agama. Sekitar Parung. Apa anak-anak Parung itu bilang? Kami kumpulkan anak-anak perempuan, kami kumpulkan orang tua mereka. Yuk, mari datang mondok di Nurul Iman, semuanya gratis, tempat tinggal, makan, kesehatan, dan pendidikan. Kami mengajarkan ada life skills, mengajarkan bagaimana menjahit, bagaimana desain fashion muslimah, bagaimana punya spa, salon, everything semuanya bisa work from home. Bisa menjadi wanita karir dari rumah. What did they say? Apa orang tua mereka bilang? Capek sekolah, capek mondok, capek kerja. Kami sebentar saja di warung remang-remang sudah dapat uang. Dan itu orang Islam. Jadi yang kalau kita harga cabai 200.000 per kilo, kami tidak kaget. Memang cabai-cabian di Parung Bogor. Itulah, that is the selling price. Dan yang menjadi fee is the parents. Orang tuanya itu yang menjualkan anak-anak perempuannya ke tempat-tempat tersebut. Habib bilang sudah nggak apa-apa. Siapa aja yang mau masuk mondok, kami buka pintu. Santri pertama adalah anak yatim piatu GAM Aceh. Di tahun 98, anak-anak yatim piatu GAM, sorry to say, banyak diambil oleh orang-orang non-Muslim dan mereka dimurtadkan. Mana organisasi Muslim Indonesia? Jadi sama Habib kerjasama dengan orang kaya. Jadi
saudara-saudaraku, Bapak Ibu, adik-adikku, kalau kita mau punya social entrepreneur seperti Nurul Iman yang free and quality education supported by social entrepreneurship, harus bisa collaboration dengan semua orang. Habib minta temannya orang kaya, kamu punya uang, kamu bisa nyumbang, kami nggak minta uang, kamu nyumbang anak-anak yatim piatu gam Aceh ini biar dibayarkan ongkos mereka datang dari Aceh ke Nurul Iman. Dibawalah 500 anak-anak yatim piatu gam Aceh datang ke Nurul Iman. Terus ada anak-anak dari Timur Leste, pengungsi Timur Leste, datang lagi 500. Tsunami Aceh, gempa bumi Bantul. Sampai di 2010 santri kami ada 23.000 santri gratis. 2010 everything was happily ever after. Why? Karena Habib adalah orang yang kita tahu kan di Indonesia, Habib doa, kabul, orang nyumbang beras, orang bangunkan kelas, bangunkan asrama, bangunkan masjid. Kami di Parung 25 hektar, itu tanah darat, 11 hektar empang, 200 hektar sawah di Karawang, kebun kopi hutan kayu di Lampung. Kami punya tambang batu bara di Kalti. Semuanya itu dari zaman Habib di 98 sampai 2010. 2010 Habib bilang dengan saya, Wahid, saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Kamu akan mengelola semua aset-aset yang kita miliki. Tambang, kebun kopi, hutan kayu, Lampung, di Karawang, sawah. Ingat, saya tidak pernah meninggalkan warisan. Yang saya tinggalkan adalah wakaf. Wakaf ini semuanya buat makan santri Nurul Iman, bukan untuk yang lain, Wahid. Saya itu nggak pernah berpikir that this is gonna be the end. Karena Habib orangnya sehat, kuat. Tetapi bagi saya, apa yang dikasih tahu suami, ya dengar aja. Terus Habib bilang, Wahid, nanti kalau kamu pegang Nurul Iman ini, yang santri, tolong harus sampai kiamat tetap gratis. Bagaimana wakaf-wakaf ini harus kita produktifkan? Semuanya buat makan santri, gaji guru, bayar listrik, beli beras 1 hari 7 ton per hari, batu bara 1,5 ton batu bara untuk masak 7 ton beras per hari. Saya hanya mendengarkan karena saya berpikir Habib akan meninggal 20 years time, 30 years time. I never know that it was going to be soon. Terus yang terakhir Habib bilang, nanti kalau kamu susah, kamu banyak utang, karena kamu belum bisa mengurus pondok, karena kamu tidak pernah tahu bagaimana bisnis, bagaimana mengelola ekonomi untuk 15.000 santri ini. Ingat, kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Bagi saya, okay, just a word of mouth is just hanya pesan-pesan yang bagi saya it's not going to happen now, but it happened. 1 minggu kemudian Habib sakit, 20 hari kemudian saya pegang nadinya, pas jam 9 hari Jumat Habib meninggal. Bagi saya semuanya ended. It was apocalypse, it was kiamat. Karena saya sebagai istri seorang Habib hanya tahu mengurus anak 7, saya sedang kuliah doktor S3 waktu itu, saya mengajar psychology in English di pesantren saya ngurus tamu, I did the translation, everything except business and economy. Karena Habib pesan, kamu jangan urus business, kamu jangan urus ekonomi, itu semua saya yang urus. Itu tugas seorang suami. Yang mencari rezeki yang halal thayyiban wal barakah adalah suami. Istri mengurus anak, mengurus rumah tangga. Jadi Bapak Ibu kalau tahu, saya dilaporkan ke polisi, saya dilaporkan ke pengadilan agama mewakafkan warisan. Saya dikeroyok oleh istri pertama dengan anak 6, istri kedua dengan anak 6, dan saya adalah istri ketiga, anak saya 7. Dan anak saya paling kecil waktu itu masih berusia 10 tahun. Kalau mereka semua anaknya sudah dewasa, banyak yang sudah menikah.
Kerana mereka mau semua aset-aset yang sudah diwakafkan Habib untuk dibagi warisan. Bagi saya, rezeki dari Allah. Kalau memang Allah mau mengambilnya, ya sudah, tafadhal, silakan. I just do my best. Ayah ibu saya dari Singapura datang, ayah bilang, Wahid, baliklah ke Singapura. This is not your country. You are not born here, you are not raised here. This is a very dangerous country. Tadi seperti yang komedian kita sebelumnya bilang bagaimana Singapura and Indonesia. Nyawa manusia di Indonesia itu no big deal. Kasih cyanide di kopi dia orang bisa mati. And what happened? Nothing happened. Saya dikeroyok. Setiap bulan saya disomasi. Kalau nggak dari polisi, dari pengadilan agama. Saya ketemu dari Polsek, Polres sampai Polda, sampai ke Bandung. Karena saya dituduh mewakafkan warisan. Saya ketemu dengan menteri sosial, menteri pendidikan, menteri agama, semua menteri saya ketemu. Minta tolong supaya amankan Nurul Iman. Santri-santri itu lihat saya, Umi jangan balik ke Singapura. Umi balik ke Singapura, Nurul Iman tutup. Kami mau kemana? Ini ada 23.000 santri. Bagi saya, actually everything is easy. Go back to Singapore. I have a lot of money. I have a lot of cash. I have a lot of jewelries. Tapi bagi saya, masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak pesantren. Anak-anak yang sekolah di sini mendapat makanan yang gratis, sepatunya gratis, pendidikan yang gratis. Whatever we do, we have to think about the umat. Jangan pikirkan diri sendiri. Tadi kita bicara tentang fuel, food, energy, water yang belum dipikirkan, and waste. Itu yang paling penting di kami. Saya tahu tanpa fuel kami akan mati kelaparan. Karena apa? Habib meninggal, tidak ada orang percaya dengan saya untuk bisa memberi makan 15.000 santri. Umi bukan Habibah, Umi gak bisa doa jampi-jampi kabul, wah seorang kasih sumbang beras, seorang bangunkan kelas. No, I'm just an ordinary person. Saya hanya seorang perempuan yang lahir di Singapura, yang orang bilang the Thai wife is the sosial kita, hidup enak, ada suami, gak perlu pikir macam-macam. Tetapi bagi saya, harta itu kita akan tinggalkan. Saya minta santri saya dan semua yang hadir di sini, jadilah Sayyidatina Khadijah milenial, jadilah Sayyidina Utsman bin Affan, orang-orang yang kaya raya yang meninggalkan harta mereka hanya untuk wakaf. Kenapa? Karena harta wakaf yang akan menyelamatkan kita, bukan harta yang ada di depan mata kita. Kejar akhirat, dunia akan menjamu. That's what I always remember. Jadi kalau ketika Habib meninggal itu, saya punya hutang beras di 2010 1 miliar. Saya belum menggaji guru 3 bulan. Saya belum bayar listrik 3 bulan. Saya punya hutang kitab 500 juta rupiah. Apa yang saya lakukan? Saya jual. Saya punya mobil Jaguar 3, 2 saya jual. Bayar hutang. Perhiasan saya, mas-masan saya, berlian saya 3 karat, jual semuanya. Untuk apa? Bayar hutang. Sebab itu sampai sekarang ketika Bank Indonesia melihat saya, mereka tanya, Umi punya unit usaha 59. Umi mau nggak? Enggak, kami bantu. Ada pinjaman 17 miliar LPDB untuk unit usaha Umi. Umi punya pabrik beras, pabrik air minum, pabrik botol dan yang lain-lain. Agriculture, agribusiness. You need the capital. Sorry, saya bukan sombong. Kita bisa usaha tanpa hutang. Karena ingat, seorang muslim ketika meninggal tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, dan tidak boleh disolatkan kalau belum bayar hutangnya. Tolong, kita bisa jadi orang kaya tanpa hutang. Sampah aja bisa kita daur ulang. Sebab itu di Nurul Iman, tagline kami adalah there's no trash but cash. Semua kami usahakan. Jadi di Nurul Iman, kami usaha pertama itu adalah daur ulang sampah, organik dan non-organik. Kami jual botol-botol aqua yang kosong itu 1 kilo 3.000 rupiah di 98. Setelah itu ketika kami dapat mesin caca, kami jual 1 kilo 13.000. Jadi kami senang, orang Indonesia suka buang sampah, jadi sampahnya itu kami kelola.
sampah di pasar Parung yang tingginya lebih tinggi dari 2 lantai pasar, itu kami bersihkan. Kami pilah yang organik menjadi NIO, Nurul Iman Enzyme Organik. Lumayan kan daripada beli pupuk-pupuk organik. Semuanya itu dari sampah-sampah yang dari dapur. Itu yang kita bisa lakukan. Kita di rumah, kita gali lubang. Misalnya kalau Anda di campus, gali lubang, sampah-sampah kemana kan karena dari kulit-kulit buah, kulit-kulit sayur, kita masukkan di dalam, kita tutup. Nanti kita kasih molase. Itu ilmu yang saya dapat dari Yayasan Buddha Suci. Saya kerjasama dengan semua agama dari seluruh dunia. Sebab itu saya diajak untuk berbicara di Suci di Taipei, Taiwan. Untuk apa? The Sustainability of Social Organization. Jadi organisasi sosial, nanti adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau punya organisasi sosial harus sustainable lewat apa? Social entrepreneur. Jangan minta-minta sumbangan. Kami alhamdulillah tidak pernah buka kota di pinggir jalan, jual-jual yang mampu. Lihat, Umi mau dibantu apa? Saya bilang kalau mau bantu kami, beli produk kami. Di depan ada, kami punya sabun, kami punya sendal jepit, kami punya black garlic. Apa yang dibutuhkan santri, semuanya kami produksi. Satu hari kami produksi roti, 15.000 roti. Jadi bukan bakery lagi, kami adalah pabrik roti. Pabrik air minum dalam kemasan. Jadi jangan, kalau Anda mau bawa botol ke sana sini, tafadhal, silakan. Tapi I need that empty bottles. Karena bisnis daur ulang itu paling nomor 1 adalah botol air dalam kemasan. Di situ kami gunakan untuk isi NIO Nurul Iman Enzyme. Sudah selesai, baru kami cacah. Cacah kami jual menjadi plastik pellets. Dari bisnis daur ulang sampah itu, kami bisa bangun pabrik air minum, pabrik botol. Kami bisa beli tanah di daerah Parung hanya dari daur ulang sampah. Jadi benar, bisnis sampah itu adalah bisnis yang reduce, reuse, recycle, and we get the rupiah. So it's the 4R, bukan 3R lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya usaha, adik-adik mau punya usaha, tidak perlu cari modal, tidak perlu pinjam sana sini. Yang penting sampah dikumpulkan. Sekarang sudah ada platform Kepul tadi. Kalau kami minta tolong. Di kami bukan tempat pembuangan sampah, tapi kami tempat pengolahan sampah. Jadi kalau sampah-sampah dari perumahan-perumahan di sekitar Parung itu mau kirim sampah ke tempat kami, mereka harus dalam bentuk sudah dipilah. Jadi dari rumah tangga itu misalnya hari ini is a green day. Jadi truk sampah yang warna hijau itu akan datang menjemput sampah-sampah organik. Jadi tidak perlu dipilah lagi. Jadi nanti akan datang truk organik yang warna hijau datang ke Nurul Iman. Masukkanlah kami untuk diproses menjadi NIO enzyme. Nurul Iman organic enzyme. Itu butuh 3 bulan baru bisa enzimnya baunya tidak busuk. Baunya akan rasa bau fruity. Dan itu bisa diminum. Bisa untuk peternakan, pertanian, perikanan. Jadi untuk enzim buat sapi, kambing, domba kami, karena kami bisnis korban dan bisnis akikah, pokoknya semuanya yang bisa dibisniskan aja. Itu yang namanya ilmu kepepes. Nah, saya kan di Jawa Barat kan, jadi yang kepepet jadilah kepepes. Kenapa? Allah menciptakan semuanya ada manfaatnya. Tidak ada yang namanya sampah. Itu yang saya dapatkan ketika saya selesai doktor degree saya. Terima kasih COVID. Kalau nggak ada COVID saya nggak selesai doktor saya di DO, di UI, di IPB, di DO melulu karena nggak selesai doktornya. Alhamdulillah berkat COVID saya duduk di rumah hampir 3 tahun dan 3 tahun saya selesai doktor saya. Doktor saya tentang apa? Education for Sustainable Development from the perspective of Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu kita sudah bisa melihat semuanya itu ada manfaatnya walaupun sampah. Sebab itu sekali lagi there's no trash but cash. Jadi sekarang saya kepingin kita ada discussion. Adik-adik kalau mau bertanya bagaimana mau mulai usaha selain dari sampah, tapi bagi saya yang paling murah
dan tidak perlu kita berhutang adalah daur ulang sampah. Jadi kalau kita punya bisnis sampah, kita kerjasama dengan developer, dengan perumahan-perumahan, kita akan datang hari Senin, Senin, Rabu, Jumat, hari green truck. Green truck berarti semua sampah-sampah yang organik. Nanti ada satu hari semua sampah-sampah plastik, satu hari semua sampah-sampah kaca, satu hari semua sampah-sampah yang dari stainless steel dan yang lain. Jadi dari truck sendiri sudah terpilah, baru datang ke Nurul Iman, baru nanti kami proses. Itulah ilmu kefefet. Bagaimana saya bisa memberi makan 15.000 santri, 7 ton beras per hari, 1,5 ton per hari, sampai mereka selesai S1, pengabdian 2 tahun, dan saya nikahkan mereka. Insya Allah kita semua kalau ikhlas lillahi ta'ala, pasti rezeki yang halalan thayyiban wal barakah akan mendekati kita, malah mengejar kita. Karena kita mengejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Oke, Masya Allah, Bapak Ibu udah terasa belum spirit Ibunda Khadijahnya di beliau? Terasa banget ya, Masya Allah. Aku yakin itu salah satu role model Umi ya, Umi. Masya Allah. Oke, ini yang paling aku ingat banget nih. Kejar akhirat maka dunia mengikuti. Mungkin mengejarmu akan mengejarmu. Jadi bukan ngikutin doang, tapi kejar ya. Kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Because dunia kan sudah di depan mata kita. Untuk apa kita kejar lagi? Jadi saya tuh nggak percaya waktu Habib bilang seperti itu. Tapi ketika Habib meninggal dan saya harus bayar hutang yang begitu banyak, saya menjual berlian saya, perhiasan saya, termasuk jam Rolex saya. Saya punya jam Rolex, saya jual karena jam Rolex saya murah-murah yang 100-an juta itu kan murah itu ya, jam Rolex loh. Tapi saya jual, lumayan 3 jam Rolex kan 300 jutaan, lumayan untuk bayar gaji guru. Jadi saya tinggal satu aja jam Rolex yang bisa dibilang super mahal. Jadi bagi saya mau jual tapi ada memories dari Rolex itu. Terus setelah saya jual jam Rolex saya semua, saya rasa plong. Karena saya itu cita-cita saya itu saya kepingin menjadi Sayyidatina Khadijah, of course yang stylish gitu. Jadi kan Sayyidatina Khadijah kan ketika meninggal kan wafat itu kan bajunya bolong-bolong dijahit. Saya bilang enggak asik atau terlalu desperate seperti itu. I still want to be the stylish Sayyidatina Khadijah millennial gitu, can still wear can wear Rolex, can still wear Nike dan yang lain-lain. Yes. Jadi saya tuh kepingin ikutnya seperti Abdurrahman bin Auf. Kan Abdurrahman bin Auf kan paling takut ketika dikasih tahu orang yang terakhir masuk surga adalah orang kaya, karena akan diperhitungkan. Kamu dapat kekayaan kamu dari mana? Kamu dapat rezeki kamu dari mana? Kamu belanjakan kemana? Seram kan? Saya dapat rezeki, saya akan bilang, alhamdulillah saya dapat dari warisan suami saya. So you can ask him how he get the wealth. Don't ask me, I'm the second person. I can say that kan, untuk dia dihajar sama malaikat. Tapi sekarang, I cannot say that. Karena he's gone. This is tahun ke-12. Almarhum suami meninggal. Waktu itu saya bilang, kalau Abah Habib meninggal dulu, nanti Habib masuk dulu, nanti ketika giliran saya meninggal, saya mau satu yang lain. Kalau nanti ada malaikat, saya majukan Habibnya dulu. You can ask him first because he was there first, not me. But is that going to save me? No, it's not going to save me. Everybody has to be responsible for their own destiny. Jadi ketika saya mau menghabiskan semua kekayaan saya seperti Sayyidatina Khadijah, seperti Sayyidina Uthman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, karena saya takut juga. Tetapi tidak habis juga. Ketika saya menjual Rolex saya, berlian-berlian saya, gak berapa lama saya dilamar oleh salah satu orang terkaya di Indonesia yang punya private jet. Tahu nggak? Dia datang ke Singapura ya, pakai mobil Rolls Royce, naik pesawat pribadi, punya saham di Marina Bay Sands. Itu yang lama saya. Masih laku kan? Walaupun sudah kena 7 dan 7-nya 13. Sampai ayah saya bilang, wahid kawin sudah, wahid pening kepala ayah.
Datang tuh yang queue up-nya banyak banget yang mau kawin dengan kamu. Tapi bagi saya, wealth is not everything. It's not gonna save you kalau dia tidak bermanfaat buat Islam. Jadi ketika orang itu datang, dia itu memang teman baiknya almarhum. Dia ngelamar saya, dia bawa apa? Ini jam Rolex saya sudah selesai, saya jual semua. Dia datang dengan membawa mahar jam Rolex yang harganya 630 juta rupiah. Bayangkan nggak? Saya jual jam Rolex saya yang paling harganya 100-an juta. This is 630 million rupiah jam Rolex. Of course saya nggak pakai sekarang malu-malu gitu. Berat-berat kan jam Rolex itu berat, lagi dia 100% gold. Dan dia membawakan saya cincin 4 karat diamond ring. Semua yang saya sudah jual untuk bayar hutang di pondok, semuanya dibalikin dengan yang berlebih-lebih lagi. Benar nggak? Kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Jadi jangan pernah takut ketika kita membelanjakan harta kita untuk Islam, untuk Allah dan untuk Rasulullah SAW. Kita tidak bakal miskin. Jadi jangan pernah takut memberi. Pasti akan diberikan pahala yang berlimpah-limpah. Walaupun mungkin harta bukan dalam bentuk harta benda, yang penting sehat. Kan sehat itu penting loh. Tadi seperti Arafiq bilang, Raffi Ahmad tuh jadi Arafiq ya. Sebelum siapa ya Arafiq ya? Yang tahu saya Raffi Ahmad. Seperti Pak Raffi Ahmad tadi bilang apa? Yang paling penting itu sehat. That is penting. Healthy, jadilah wealthy and wise. Tanpa health, habis sudah. Dan yang namanya berkah itu adalah dari kesehatan yang kita gunakan untuk mencari rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali teman-teman, hari ini kita harus mengakhiri sesinya. Yang bisa aku ambil dari Umi adalah kita harus punya mentality akhirat ya Umi. Mau apapun yang dititipkan sama Allah, kalau memang kita belanjakan untuk jalan tersebut, jalan yang Allah mau, itu the best option of the best. Oke. Baik, kita tutup semuanya. Terima kasih Umi, Barakallahu Fiik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ada banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.